Halo para solusioner semuanya, ketemu lagi dengan saya Dani di tutorial coding dari kami. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan share tentang bagaimana kita dengan mudah bisa membuat form sederhana, page sederhana di halaman website yang kami kembangkan ya, sistem informasi yang kami kembangkan. Jadi kalau teman-teman belum pernah tahu seperti apa tampilan sebelumnya, bisa cek dulu di video-video kami selanjutnya. Ini saya pribadi otodidak, bukan programmer, tetapi dengan beberapa bantuan dari plugin-plugin yang sudah ada, kami bisa merangkai menjadi sebuah web aplikasi yang cukup mudah harusnya untuk dikerjakan. Oke, di kesempatan kali ini saya akan coba share bagaimana kita bisa membuat halaman sederhana ya. Contohnya di sini saya akan membuat halaman terkait dengan event. Jadi saya akan membuat sebuah form untuk mengisi event ya, membuat master event. Event itu agenda kegiatan. Contohnya mau mengadakan pameran. Nah, saya coba membuat listnya karena kami di Solusi Indonesia punya beberapa event yang biasanya kami rutin lakukan, tapi karena ini masih pandemi, jadi kami belum belum bisa mengadakan offline event ya, online ada beberapa. Contohnya seperti training ataupun kegiatan apa itu akan kami buatkan contohnya di sini membuat master untuk event-event itu ya. Yang pertama-tama caranya adalah kita akan membuat database-nya dulu. Nah, membuat database-nya kita akan saya menggunakan ini Heidi SQL ya. Jadi di SQL saya sudah punya, ini saya masuk di database portal, di sini saya punya event. Event M ini artinya master, saya sudah siapkan field-nya. Kalau standarnya ada di ini dummy-nya underscore blank kami, tinggal di kalau mau membuat tabel database baru kita tinggal create new table copy dari sini ya. Jadi field standarnya sudah ada yang biasa diperlukan. Nah, kemudian tinggal kita tambahkan field lain. Di sini saya menambahkan ada ID event M kategori. Ini artinya akan mengambil dari data event M kategori ini di sini ya. Kemudian ada tanggal awal, tanggal lahir, jam awal, jam akhir, lokasi. Sementara ini dulu. Oke. Kemudian setelah itu kita akan membuat di codingnya. Nah, di sini kami menggunakan Visual Studio Code ya. Saya sudah lama ya beberapa bulan ini mencoba beralih dari Notepad++. Kalau teman-teman lihat di video sebelumnya kami masih pakai Notepad++. Sekarang saya coba ke Visual Studio dengan harapan bisa lebih cepat dengan tools-toolsnya ya. Coding is simple bagi kami. Saya bukan programmer murni, jadi saya sudah menyiapkan apa ya, template-nya untuk bisa di copy paste. Nah, ini caranya kita akan membuat menu sederhana. Di sini saya punya di folder application ini ada folder blank ya. Folder blank ini adalah template-nya. Setiap folder aplikasi ada halaman, ada dua file minimal, satu untuk view-nya tampilannya, kemudian satu adalah model yang menghubungkan dengan database-nya. Ini istilah kami saja, tidak ada teorinya. Kemudian, nah untuk membuatnya yang pertama kita bikin untuk menghubungkan dengan database ini ada template-nya blank master ya. Kita save as dulu. Ctrl Shift S kalau di Visual Studio Code. Kemudian teman-teman bisa pindahkan ke folder yang lain. Nah, di sini saya menggunakan folder event ya. Saya masukkan di sini, saya masukkan ke model. Nah, di sini saya beri nama sesuai standarnya event M. Nah, saran saya sebetulnya untuk supaya lebih mudah, teman-teman bisa copy dari nama tabel di sini di database-nya ya. Jadi kita copy di sini, Ctrl C biasa. Oke, setelah itu bisa kita paste di sini tadi. Setelah itu kita save. Nah, setelah kita save, namanya sudah berubah menjadi event M di sini ya. Kemudian
Ini teman-teman perlu belajar data tables editor. Jadi gear utama kami untuk CRUD-nya menggunakan data tables editor. Kalau teman-teman mau join programming kami, bisa belajar data tables dan data tables editor. Nah, ini tinggal kita replace all, Ctrl H, kita ganti dengan underscore blank dengan event M, kita replace all, muncul ya. Sudah semua terganti, kita save. Nah, kita perlu satu halaman lagi untuk membuat view-nya. Nah, di sini kembali ke blank, kemudian ambil yang blank master. Sama, kita save as juga, kita masukkan tadi ke dalam folder yang sama, event, tetapi bukan di dalam model, ya. Tapi kita up dulu di satu bagian, ya, di dalamnya folder eventnya pas. Oke, ini template-nya sudah jadi seperti ini. Yang perlu kita lakukan adalah sama, kita melakukan replace all, kita ganti blank dengan event M, nama tabelnya. Oke, kita save ya. Nah, sampai sini kalau untuk tabel standar yang hanya menginputkan 1-2 field saja, harusnya sudah bisa kita running. Nah, kita akan coba tampilkan dulu di halamannya ya. Kita masuk ke websitenya. Nah, di sini saya menggunakan gabungan userspice.com ya, yang sudah saya ubah template-nya. Kemudian digabung dengan di blend dengan tadi data tables editor. Nah, tadi halaman yang sudah kita buat ya akan muncul, kita lihat di page management. Di sini akan muncul otomatis. Ada event M yang baru kita bikin ya. Setiap kali kita menambahkan, otomatis muncul di sini, kita berikan hak aksesnya. Contohnya ini untuk administrator, kita beri nama seperti ini. Sederhana ya. Ini page title, page info. Page info tadi muncul di atas sini untuk memberikan informasi ini tentang apa sih. Nah, kalau sudah kita save, di sini saya mau nampilkan di bagian menu. Ya, saya belum tampilkan. Kita masuk ke admin dashboard lagi. Ini bawaannya user space, hanya tampilannya saya ubah. Kita masuk ke menu navigation. Di sini ada side menu, ada main menu di atas. Saya pilih yang side menu. Nah, kita cari apakah saya sudah pernah membuat menu event. Ternyata belum ya. Saya akan tambahkan di sini sebuah menu lagi event. Saya bikin dropdown baru. Di sini muncul new dropdown. Kita edit di kita edit di sini. Dia ikut pairing yang utama. Kemudian kita beri nama menunya adalah event. Yang bisa mengakses adalah permission ini saya berikan ke administrator dulu untuk testing. Nah, kemudian display order adalah urutannya. Kita mau setting di urutan keberapa. Saya bikin misalkan 4000. Oke. Nah, ini ada kita bisa berikan ikonnya, nanti bisa diganti. Kalau teman-teman mau ganti, tinggal diganti di font awesome. Nah, ini muncul event di sini ya. Nah, di dalamnya event saya mau tambahkan tadi yang sudah kita bikin, kita membuat tabel halaman event yang kita akan masukkan ke dalam menu utama event. Ya, jangan bingung karena namanya sama. Nah, di sini linknya saya isi. Di dalamnya folder aplikasi tadi kita punya modul event, kemudian kita bikin event m.php, ini nama halamannya. Ya, display ordernya karena tadi 4000, saya urutkan aja 4001 supaya dia dekat. Ikonnya tidak ada, kita update. Oke, nah setelah itu berarti muncul di sini. Nah, di dalamnya menu event ada halaman event. Coba kita klik. Oke, nah di sini sudah jadi ya dengan template yang sederhana tadi, blank master, ya kita sudah bisa menginputkan inputan sederhana. Ini kalau di save pasti bisa seperti ini. Nah, datanya sudah masuk ke database di dalam tabel event. Kalau kita perhatikan, kita kembali ke ID-nya, ke database-nya. Nah, ini datanya sudah tersimpan. Oke, itu cara sederhananya. Nah, tetapi kita akan memerlukan field-field lain yang perlu kita tambahkan, yang di luar standar. Ini tadi salah satunya ID event M kategori. Oke, kita bisa copy, kemudian kita kembali ke Visual Studio-nya. Nah, kita balik ke sini dulu. Kita lengkapi dulu yang diperlukan. Ya, saya tambahkan beberapa field yang diperlukan. Ada ID event M kategori. Nah, untuk menambahkan saya biasanya pakai Shift Alt bawah atau Shift Alt atas untuk menambahkan ini duplikat ya. Kemudian yang perlu kita tambahkan tadi ada
berapa field, coba kita lihat dulu di ini sudah, kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita perlu 6 field ya, oke. Kita copy semua satu persatu ya, kemudian kita kembali ke Visual Studio-nya. Nah, seperti ini. Nah, saya menyarankan dalam membuat programnya kita copy paste supaya nama nama database-nya, nama tabelnya tidak salah. Ya, ini kita copy semua. Ataupun teman-teman mau ngetik boleh, tapi khawatir typo nanti. Kalau typo pasti nanti akan ada error. Oke, jam awal, kemudian ada lagi jam akhir. Nah, kurang satu, kita tambahkan lagi. Satu terakhir adalah lokasi. Oke, nah lokasi seperti ini. Nah, jangan lupa tadi saya hapus komanya. Terakhir tidak memakai koma. Ya, kita save. Sudah, ini sudah muncul di sini. Kemudian kita perlu tambahkan di depan. Nah, di strukturnya ini teman-teman boleh lihat. Ini adalah HTML biasa. Kalau menggunakan data tables, jadi kita cukup membuat ini table, ya, elemen tabelnya di sini. Kemudian di sini mulai di JavaScript-nya ini ada editor. Ini adalah CRUD-nya untuk mengenerate form-nya yang sudah disediakan oleh data tables editor. Jadi kita nggak usah pusing-pusing memikirkan mesti insert apa segala macam, cukup kita modifikasi aja nama field-nya ya. Dan ini ada event-eventnya yang sudah kami sediakan template-nya. Ini untuk validasi sudah ada, tinggal nanti disesuaikan aja. Kemudian bagian keduanya adalah di JavaScript-nya adalah untuk tabelnya. Inilah yang akan menampilkan datanya dalam bentuk tabel dari model yang ada di sini. Nah, seperti itu. Tadi kita sudah tambahkan. Kemudian ini buttonnya kami bikin sistem generate, jadi memanggil dari ini. Ini ada extra button, kalau mau diperlukan tambahan bisa. Kemudian sudah habis ini untuk pengecekan hak akses. Jadi ini sebetulnya sudah dibuatkan semacam function, semacam cara main, aturan main ya, yang kami setting untuk memudahkan programmer dalam memproduksi program. Oke. Nah, tadi setelah kita tambahkan ini ya, kita coba refresh dulu di halamannya. Harusnya tidak ada masalah, kalaupun kita edit pun tidak ada masalah. Kalau misalkan ada error, berarti teman-teman tadi ada typo or something. Ya, ini tadi tanda bintang adalah validasi. Kalau kita hapuskan, dia wajib diisi. Nah, kenapa bisa muncul wajib diisi ini? Ini karena kita sudah memasangkan validasi yang ada di bagian pre-submit. Ya, artinya saat si data tables ini si editor ini akan melakukan submit sesaat sebelum submit ya, ini dicek. Nah, ini sudah default kami, jadi tinggal di kopas saja, tinggal diganti, disesuaikan nama fieldnya, wajib diisi ya. Kemudian, nah kita tadi mau menambahkan field lain ya. Kalau saya biasanya supaya tidak lupa, kita tambahkan contoh, misalkan ini saya bikin tanggal tadi ya, tanggal awal gitu ya, saya tambahkan satu aja contohnya. Nah, kemudian setelah menambahkan di HTML-nya, jangan lupa di bagian sini kolomnya kita juga tambahkan. Nah, untuk mempermudah teman-teman bisa split ya, split down boleh, up down boleh, boleh kanan kiri, mana yang lebih enak. Nah, ini urutannya ID kode tanggal, berarti kita ID kode ini diganti tanggal. Nah, tanggal ini apa nama fieldnya kita lihat di sini. Nama fieldnya adalah tanggal awal ya. Jadi kita paste ke sini. ID kode tanggal awal. Kita ID kode tanggal awal, tanggal awal. Nah, oke. Seperti ini tampilannya. Nah, untuk testing kita lakukan testingnya, kita kembali ke tampilannya tadi ya, kita refresh. Harusnya sudah muncul satu kolom. Nah, kalau tidak ada apa-apa, nanti kalau muncul seperti ini tidak ada masalah. Nah, teman-teman kalau mau konsol, mau lihat di inspect elemen juga boleh. Di konsolnya ada error atau tidak. Kemudian di bagian networknya ya, untuk datanya apakah ada masalah atau tidak.
Oke, biasanya kalau ada error nanti dia akan muncul. Ada pop-up message-nya atau tampilannya tidak sempurna seperti ini ya. Oke, ini yang paling sederhana. Nah, tetapi ini masih belum sempurna karena kalau kita edit atau kita tambahkan plus ini belum muncul tanggal inputan untuk tanggalnya ya, form input tanggalnya. Caranya bagaimana? Kita tambahkan di bagian ini, saya tutup dulu. Nah, kemudian kita masuk ke bagian editornya di sini ya, untuk mengenerate formnya tadi kita tinggal copy saja sini. Oke, kita isikan tadi setelah kode adalah tanggal. Kita ganti gini ya. Kalau mau require ini diisi ya, tapi tetap nanti di bawah mesti disetting, ini hanya informasi saja di HTML-nya. Nah, kemudian namanya adalah tadi tanggal awal ini ya. Nah, tanggal ini kita harus berikan type ya. Kalau tidak ada type-nya berarti dia dianggap sebagai input teks biasa. Nah, untuk menambahkan type, di sini saya sudah punya koleksi template-nya. Teman-teman bisa buka nanti di bagian blank, kemudian ada blank.php, underscore blank.php. Ini kamus kami ya. Jadi tinggal define aja tanggal. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini sudah ada formatnya. Saya akan copy sampai sini. Ya, ada beberapa opsinya juga. Kita pindahkan koma. Nah, dia akan menambahkan tipenya datetime, kemudian defaultnya saya bikin today seperti ini. Nah, ini ada option bisa ditambahkan, boleh ditambahkan, boleh tidak. Kemudian format, jangan sampai lupa formatnya. Nah, terkait format karena ini di sini tanggal bulan tahun, kita semua tahu bahwa kalau kita masuk ke database kita mesti dalam format 4 digit tahun, 2 digit tanggal, dan 2 digit bulan. Oleh karena itu kita mesti mengubah formatnya. Jangan khawatir, sudah ada disediakan. Jadi di sini kita mesti tambahkan formatting ya, di sini dalamnya tanggal awal. Nah, caranya bagaimana? Buka kamus lagi. Ada kamusnya di model, kemudian blank ya. Kalau model kamusnya di model, kalau view kamusnya yang di depannya juga. Nah, kita cari tanggal. Nah ini. Ada model tanggal saja. Kita copy di sini, get dan set formatter. Artinya apa? Get itu kita mau mengambil format dari database, dengan set itu mengubah yang tadi DDMMMYY kita pindah menjadi format YMD. Nah, ini seperti ini ya. Oke, jadi tanggal awal ini ada tambahan get dan set formatter. Macam-macam disesuaikan. Nah, ini harusnya tanggal lahir juga. Saya copy sekalian deh. Seperti ini. Des. Oke ya, sudah dapat get dan set formatternya. Nah, sekarang setelah kita save, oke, kita sudah save, kita akan coba buat datanya. Ya, pakai yang tadi. Kita refresh dulu karena JavaScript-nya ya, tadi di JavaScript nah ada error, kemudian kita edit di sini. Kemudian kita pilih tanggal. Nah, formatnya sudah berubah date picker. Kita isikan gini, defaultnya tadi today ya. Sudah, kemudian kita update. Oke, formatnya sudah seperti ini, betul. Tampilannya yang dilihat di web adalah 26 Juli 2021. Nah, kalau kita mau cek datanya masuk atau tidak, kita lihat di database-nya. Oke, kita refresh dulu karena kebuka tadi. Nah, betul. Nah, ini cara mudah untuk membuat program ya dari kami Solusi Indonesia. Jadi, kami coba mengembangkan rapid coding dengan cara copy paste untuk mempermudah para programmer terutama yang pemula ya. Intinya kalau teman-teman bisa memahami basic programming HTML di sini tidak terlalu dipakai banyak, CSS juga tidak terlalu, jadi kekuatan di coding ini adalah di PHP dan JavaScript. Jadi kalau teman-teman merasa punya kemampuan lebih di JavaScript dan PHP natif ya basicnya, teman-teman boleh join ke kami, boleh kasih komentar atau tanya nanti barangkali ada project kami open terhadap freelance programmer, teman-teman bisa join. Yang penting menguasai tekniknya ini. Nah,
Teknik ini teman-teman bisa lihat di datatables.net ya. Kebanyakan mostly di situ sudah ada. Jadi semua script yang tadi itu sudah ada di datatables.net. Itu adalah core dari aplikasi yang kami kembangkan. Nah, ini form simple untuk membuat satu form transaksi yang header ya atau master saja tanpa ada detailnya. Oke. Nanti bisa dilanjutkan untuk field-field yang lain. Kalau teman-teman mau tanya, mau kontak kami boleh, silakan bisa tuliskan di kolom komentar atau kirim message ke kami di website kami. Ini ada di kiri bawah ini www.solusi-indonesia.com atau mention kami di sosial media kami boleh. Oke, jadi sampai sini dulu video saya tentang bagaimana dengan mudah kita bisa membuat form inputan. Ya, kalau untuk form-form yang simple mencatatkan hal-hal simple, teman-teman boleh pakai cara ini. Ya, bagi para pelaku bisnis UMKM kalau memerlukan pencatatan transaksi berubah ya dari catatan manual paper menjadi yang lebih advance sedikit dengan web yang bisa diakses dari rumah, dari manapun selama itu terkoneksi internet, boleh kontak kami. Kami akan coba bantu buatkan dengan harga yang murah, yang terjangkau, ya seperti salah satu program yang sedang kami kembangkan yaitu terkait inventory gudang. Kami hanya model subscription bulanan. Kalau sudah tidak mau pakai lagi sudah stop, bisa. Ya, bulanannya murah, mulai dari 25.000 per bulan. Oke, nah jadi buat teman-teman yang punya passion ngoding boleh kontak kami. Ada ini enggak job untuk freelance atau buat yang para pelaku bisnis mau berubah ke digital, ayo kita sama-sama kami bantu ya. Sampai di sini dulu penjelasan dari kami tentang apa yang kami kembangkan di web programming. Nanti saya akan lanjutkan di video-video berikutnya tentang membuat yang lebih advance lagi. Ya, ini baru basicnya. Jadi tadi saya sambil menjelaskan sambil mempraktekkan cara ngodingnya. Jadi sebetulnya kalau membuat inputan biasa, kami karena tadi sudah model copy paste, ada template-nya segala macam, mungkin kami bisa menyelesaikan dalam waktu yang singkat, tidak perlu menunggu berhari-hari, bahkan berbulan-bulan untuk satu form inputan. Ya, yang sederhana tadi. Nah, cuman kalau kompleks perlu nyambung ke data lain, nah kita perlu waktu. Tapi harusnya cepat. Jadi saya menekankan ke tim programmer kami bahwa kalau membuat transaksi yang sederhana, master gitu misalkan, itu sebetulnya nggak sampai 5 menit sudah selesai. Ya, jadi kita bisa lebih produktif lagi. Time is taking, clock is ticking. Jadi waktunya jalan terus. Oke, sampai sini dulu. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Ya, teman-teman sudah pada divaksin. Kalau belum, ayo segera daftar vaksin. Karena akan kita bantu supaya tercipta herd immunity di Indonesia lebih cepat ya. Terima kasih, salam sehat dan sukses selalu buat teman-teman semuanya.